Betanya diwajibkan oleh Allah beribadah, diperintahkan dengan berbagai perintah. Ibadah-ibadah yang kita kerjakan ini belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah musibah yang paling besar jika semua ibadah yang kita kerjakan siang dan malam dan sudah bertahun-tahun lamanya ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Tanda-tanda ibadah itu diterima oleh Allah kita sudah dapat buah-buah amal itu semenjak di dalam dunia ini. Artinya buah amal yang diperoleh oleh ahli ibadah di dunia itu adalah dalil dan itu adalah tanda bahwa amal itu diterima pada hari akhirat nanti. Syekh Ibnu Athaillah berkata dalam kitab Hikam, man wajada thamarata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Barang siapa mendapat buah-buah amal di dunia, maka itu adalah dalil, maka itu adalah tanda bahwa amalnya diterima pada hari akhirat nanti. Buah amal di dunia, Bapak Ibu sekalian, adalah adanya kelezatan, adanya halawah saat kita mengerjakan ibadah itu. Lezat di dalam ibadah, mangat di dalam bermunajat, ada rasa manis ketika beribadah kepada Allah. Itu adalah buah-buah ibadah dan itu adalah tanda ibadah itu diterima pada hari akhirat nanti. Para ulama sufi mengatakan buah-buah ibadah seperti itu tidak akan diperoleh melainkan oleh orang tauhid khawas. Artinya hanya orang bertauhid khawaslah yang menemukan kelezatan itu. Oleh karena itu mengangkat kajian tentang tauhid daripada akidah, artinya begini, kelezatan ibadah, kemanisan ibadah itu tidak diperoleh jika Allah itu hanya sekedar kepercayaan saja, tidak dirasakan kehadirannya. Tak percaya mentang Allah, tetapi keagungan, kehebatannya tidak terpantul ke dalam batin. Tak percaya mentang Allah, dia maha hebat, dia memiliki sifat 20 sifat yang mustahil. Sekedar kita berakidah saja nyampak han merumpok halawah, lezat seperti yang kita gambarkan tadi. Lezat di dalam ibadah tidak diperoleh hanya dengan akidah, melainkan dengan tauhid khawas. Artinya apa? Kalau kita hanya percaya saja kepada Allah, atau kita hanya bertauhid zahir saja kepada Allah, Allah tetap terhijab dengan alam.
Sehingga walau kita mengakui kehebatannya, keagungannya, tapi kita tidak pernah mencintainya, kita tidak pernah takut kepadanya. Kita percaya mentah dia itu Tuhan pencipta alam. Maka tentu di sini ke perle pengajian atau kajian tentang tauhid sufi, atau juga tauhid khawas, atau tauhid daripada tauhid khawas atau khawasul khawas, atau kita sering sebut dengan tauhid tasawuf. Disitulah pentingnya Bapak. Artinya Tuhan atau Allah itu bukan hanya dipercaya adanya, tapi kita merasakan keagungannya, kita merasakan, kita memandang bahwa dialah yang berbuat, dialah pencipta segalanya. Kita rasakan itu. Maka tengku-tengku dalam kitab-kitab itu di pesantren ya, semenjak dari awal kita belajar dari kelas-kelas kecil itu sudah ditekan itu wajib bersyariat, wajib bertarikat, wajib berhakikat. Pak Maji kita baca kitab Muraqi Umudiyah itu ngaji itu di mana-mana, di semua pesantren di Aceh. Cikitulah wajib bersyariat, wajib juga kita berhakikat. Makanya kalau pengajian hakikat dilarang sampaikan karena menyesatkan orang awam. Belajar hakikat bisa merusakkan akidah, itu adalah sebuah kebodohan yang sangat besar. Cik ketuleh memang rata kita ketuleh. Imam Ghazali nepegah tauhid jika hanya akidah, jika hanya kita percaya saja, maka batin kita tetap berpaling kepada selain Allah. Maka kita mencintai selain Allah, maka kita takut kepada selain Allah, bukan kepada Allah. Padahal dalam akidah kita berkeyakinan bahwa dia maha agung dan maha besar, tapi kita lebih mencintai dan lebih kita takut kepada yang lain. Batin tetap berpaling kepada selain Allah. Jika tauhid itu hanya tauhid akidah saja. Kata Imam Ghazali, manjatulah Imam Ghazali di Aceh. Kumalim tanya Imam Ghazali itu tuh. Imam Nawawi Al-Bantani berkata, jika tauhid hanya ilmu, jika tauhid hanya berdasarkan akal, maka Allah tetap terhijab dengan alam semesta. Ini penting kehadiran MPDT. Bukan mengganggu pesantren MPDT, bukan mengganggu Tastafi, tapi membantu mereka bahwa yang kita perjuangkan ini adalah sejalan, tidak bertentangan, bahkan menguatkan apa yang mereka perjuangkan. Jadi kalau dituduh menyesatkan orang awam, dituduh membingungkan orang awam, tuduhan yang amat tolol dan amat bodoh sekali. Itu Bapak. Jadi jak betul kalan beduh tuh. Silakan tolak, tapi dunia sudah mengakuinya. Sudah 5 kali muzakarah diadakan tingkat internasional. Semua ulama menerima, semua ulama-ulama besar datang dan menerima dengan baik. Kenapa kita yang dangkal-dangkal ini menolaknya? Tanya Bandung ingin selamat. Semua kita tidak ingin masuk neraka. Jadi coba, jak betul kalau beduh baru kamu sakit hati. Datang dari dekat. Kalau dari jauh kita nggak kenal tuh. Tapi adulam Abu Ya Amran Wali dengan Abu Ya Muda Wali lepas. Tolong dulu. Bukan Abu Ya sedang melanjutkan perjuangan ayah beliau. Ayah beliau itu penganut wahdatul wujud. Itu ada syair dibaca itu di sana di Labuhan Haji. Tusam akuan lemah Tuhan, tusam akuan lemah Rabbi. Wa in ghibtu bada, wa in bada ghayyabani.
panena bertentangan. Lam natam syair suluk gunung hakikat ya yang udah walikan gunung hakikat yang menyangkat nepeik kamu. Doa itu gelagai bumbu-rumpoknya Pak, karena diantara kepentingan tadi seperti kita gambarkan, lazat ibadah, manis dalam ibadah kata kita hikam tidak diperoleh melainkan oleh orang-orang yang ahli oleh tauhid khawas tadi. Dan itu yang sedang diperjuangkan oleh majelis pengkajian tauhid tasawuf ini. Demikian saja, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.